Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dipa Nugroha Suyitno, PhD, selaku dosen pembimbing serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Raffi Samsudin dari program Studi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian saya yang berjudul Arsitektur Hijau sebagai tindakan desain berkelanjutan dalam arsitektur modern. Mengapa topik ini penting? Saat ini kita dihadapkan pada realitas lingkungan yang serius. Peningkatan urbanisasi global telah memicu konsumsi energi yang masif. Data dari UNEP tahun 2020 menunjukkan fakta yang mengejutkan. Sektor bangunan menyumbang sekitar 39% dari total emisi karbon dioksida global. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan peringatan bahwa arsitektur modern tidak boleh lagi hanya berfokus pada estetika dan fungsi. Kita membutuhkan pergeseran paradigma menuju desain yang berkelanjutan, hemat energi, dan minim dampak ekologis. Inilah landasan mengapa arsitektur hijau menjadi strategi krusial saat ini. Untuk mendalami isu tersebut, kajian ini disusun menggunakan metode Systematic Literature Review atau disingkat SLR. Saya mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai jurnal bereputasi, internasional maupun nasional, serta dokumen regulasi resmi dalam tentang waktu 2010 hingga 2024. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perkembangan prinsip strategi serta tantangannya penerapan arsitektur hijau secara objektif dan terstruktur. Untuk definisi dan konsep dasar, lantas apa sebenarnya arsitektur hijau itu? Mengacu pada yang arsitektur hijau bukan sekadar menanam pohon di balkon. Ini adalah pendekatan desain ekologis yang mengintegrasikan bangunan dengan lingkungan sekitarnya untuk mencapai efisiensi energi. Gavarian Hoisengi 2017 menambahkan bahwa ini adalah desain holistik yang mempertimbangkan siklus hidup bangunan, khusus untuk konteks kita di Indonesia yang beriklim tropis lembab. Maulana 2020 menegaskan bahwa kuncinya ada pada strategi pasif untuk merespon iklim. Prinsip utama arsitektur hijau. Dalam penerapannya terdapat 5 prinsip utama yang menjadi pilar arsitektur hijau. Yang pertama, hemat energi. Apa sih itu hemat energi? Mengurangi beban operasional bangunan. Yang kedua, responsif terhadap iklim, desain yang berdialog dengan cuaca setempat. Ketiga, memperhatikan lokasi, memanfaatkan potensi tapak seperti arah mata angin dan matahari. Konservasi. Yang keempat, konservasi energi. Konservasi material, mengutamakan material lokal dan ramah lingkungan. Yang kelima, ketepatan teknologi, menggunakan teknologi yang fungsional bukan sekadar tren. Bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan dalam desain nyata? Nah, kajian ini menemukan bahwa strategi pasif adalah metode paling efektif untuk Indonesia. Ini meliputi penggunaan shading untuk mereduksi panas, mengoptimalisasi ventilasi silang, dan orientasi bangunan yang tepat, seperti yang ditegaskan Maulana 2020. Strategi pasif harus menjadi prioritas sebelum kita ini bicara soal teknologi canggih. Namun, jika strategi pasif belum cukup, kita dukung dengan strategi aktif, seperti penggunaan panel surya, lampu LED sensor otomatis, dan manajemen energi berbasis IoT. Selain itu, pemilihan material juga vital. Penggunaan bambu, kayu bersertifikat, atau material lokal dapat mengurangi jejak karbon secara signifikan. Studi kasus dan sertifikasi. Implementasi ini sudah terbukti nyata di Indonesia. Kita melihat gedung Kementerian PUPR yang meraih sertifikasi Green Ship Gold dari Green Building Council Indonesia. Sistem rating Green Ship dari GBCI ini sangat penting karena dikembangkan sesuai dengan kondisi iklim dan konstruksi di Indonesia.
mencakup aspek efisiensi energi, konservasi air, hingga kesehatan udara dalam ruang. Apa sih tantangan dan peluangnya? Meskipun tren ini sangat positif, kita harus mengakui adanya tantangan. Kendala terbesar saat ini adalah biaya awal pembangunan yang relatif tinggi, kurangnya pengetahuan teknis, serta masih minimnya insentif regulasi dari pemerintah. Namun, peluang tetap terbuka lebar dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan ketersediaan material ramah lingkungan. Arsitektur hijau bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan masa depan. Untuk masuk kesimpulan, sebagai penutup, kajian ini menyimpulkan bahwa arsitektur hijau adalah paradigma desain modern yang menyeimbangkan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi. Penerapannya memberikan kontribusi nyata terhadap penghematan energi dan peningkatan kualitas hidup. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, akademisi, dan profesional untuk mengatasi tantangan biaya dan edukasi tadi. Mari kita wujudkan lingkungan yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga bijak terhadap alam. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sangat terbuka untuk diskusi dan pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.